Ke informasi lainnya pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan masih menjadi lokasi favorit warga mengisi masa liburan sekolah. Memiliki ruang terbuka hijau seluas 147 hektar ini, warga bisa bebas berwisata khususnya bersama keluarga. Sepanjang libur Natal dan Tahun Baru sekaligus momen libur anak sekolah, pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan terus meningkat. Bahkan sejak pagi ribuan warga sudah berada di area kebun binatang, mulai dari pintu masuk hingga di dalam kawasan wisata. Pengunjung datang bersama keluarga untuk melihat berbagai jenis satwa, sekaligus menikmati suasana ruang terbuka hijau di Jakarta. Selain ke Ragunan, wisata ke Kota Tua Jakarta juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk menghabiskan libur panjang Natal Tahun Baru. Rata-rata warga datang bersama keluarga untuk mengunjungi museum dan jalan-jalan menikmati kecantikan arsitektur bangunan tua. Selain bisa bersuah foto, para pengunjung bisa menikmati jajanan khas Jakarta yang dijual di sekitar Kota Tua. Dan pemirsa, kita akan lihat keseruan liburan di Ragunan, Jakarta Selatan dan juga di Kota Tua, Jakarta Barat. Kita ke Yasmin Astania terlebih dahulu. Selamat siang. Yasmin, seramai apa Ragunan pada siang ini? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Ramai sekali bisa dibilang seperti itu karena sejak pagi tadi kami berada di sini. Ini terus berdatangan masyarakat ataupun pengunjung yang datang untuk menghabiskan waktu liburnya di momen libur Nataru dan juga libur anak sekolah ini. Dan salah satu titik yang paling ramai tempat saya melaporkan nih, di depan area kandang gajah Sumatera. Bisa dilihat di layar kaca seperti inilah keramaian para pengunjung yang datang secara langsung. Mayoritas ini bersama keluarga, membawa serta-merta buah hati mereka begitu ya. Karena di sini selain bisa menikmati ruang terbuka hijau, ini juga menjadi sarana edukasi bagi para orang tua untuk memperkenalkan berbagai jenis satwa yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan ini. Dan berdasarkan informasi terakhir yang kami terima per pukul 9 tadi sudah ada sebanyak 7.800 pengunjung yang membadati area Taman Marga Satwa Ragunan. Dan saya akan mencoba bertanya kepada salah satu pengunjung untuk mengetahui seperti apa sih antusiasmenya dan kenapa memilih Taman Marga Satwa Ragunan untuk berlibur. Langsung saja kita ke sini. Halo Ibu, dengan Ibu siapa dan asal dari mana? Jakarta Selatan. Dengan Ibu siapa? Mama Raisa. Mama Raisa. Iya. Mama Raisa ini datang bersama siapa sih ke sini ke Ragunan? Teman-teman nih, tetangga-tetangga. Kenapa sih memilih ke Taman Marga Satwa Ragunan untuk berlibur? Karena kan dari Jakarta Selatan juga deket, udah gitu murah juga. Udah gitu ya biar bisa mengenalkan anak-anak dengan binatang-binatang. Iya. Tadi udah kemana aja di sini nih? Kita baru ke gajah. Pengen ke ini nih, ke jerapah. Selanjutnya ke jerapah paling. Yang deket-deket aja, jangan terlalu jauh ntar pada kecapean. Sejauh ini nyaman gak sih Bu dengan fasilitas yang disediakan oleh Taman Marga Satwa Ragunan? Sejauh ini sih nyaman sih ya, bagus. Bagus. Lagi kan anak-anak juga terhibur ya. Kita juga kan naik busway ke sininya, rame-rame seru dah. Seru ya? Iya. Terima kasih banyak Mama Raisa atas waktunya. Dede, terima kasih. Ya, Kevin dan juga pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan pengunjung yang datang ke sini dan merasa nyaman karena tadi selain dengan harga yang terjangkau ya untuk harga tiket masuk, kemudian juga banyak satwa yang dapat diperkenalkan kepada anak-anak mereka sebagai sarana edukasi. Sekian, kembali ke studio. Baik, di Ragunan masih ramai akan pengunjung. Selanjutnya kita akan melihat di Kota Tua Jakarta pemirsa. Ada Ismalia. Ismalia, apa hal yang paling seru untuk mengisi liburan di Kota Tua? Ya, selamat siang Kevin dan juga pemirsa. Kalau ditanya hal apa yang paling seru, kayaknya di Kota Tua ini seru semua Kevin. Karena memang selain bisa berlibur, mereka di sini bisa bersuah foto atau mungkin menyewa sepeda ontel supaya fotonya lebih estetik seperti itu juga Kevin. Dan juga karena memang di Kota Tua ini banyak atau dikelilingi museum-museum dan setiap museum ini punya acara tersendiri seperti di tempat kami melaporkan di Museum Seni Rupa dan Keramik. Ini bisa kita lihat dan bisa kita ajak Kevin bagaimana keseruan di sini. Para pengunjung bisa membuat keramik dari tanah liat. Ini bisa dilihat juga mereka sepertinya sangat mendalami sekali untuk membuat keramik karena di sini bisa dibuat mangkok, bisa dibuat piring ataupun gelas. Hanya dengan Rp50.000 saja Kevin, para pengunjung bisa
berpengalaman untuk membuat keramik sesuai dengan kreasi mereka sendiri. Nantinya Kevin, untuk keramik-keramik ini bisa dibawa pulang setelah kering. Dan selain itu, selain ada keramik di sini, yang pastinya di sini karena memang banyak tempat-tempat yang bagus bisa untuk bersuah foto. Di sini untuk pembuatan keramik juga bisa dinikmati semua kalangan pengunjung, mulai dari anak kecil hingga dewasa. Ini bisa asik bermain membuat keramik dan mengasah kreativitas mereka pastinya, Kevin. Dan seperti yang tadi sudah saya bilang, keramiknya bisa dibawa pulang. Nantinya saya akan bawa satu untuk Kevin di sana, jadi ditunggu ya Kevin ya. Dan kalau untuk di wisata Kota Tua ini juga selain itu, mereka juga bisa menikmati makanan khas Jakarta dengan kafe-kafe yang memang mempunyai bangunan yang sangat apik dan juga bisa bersuah foto di sini. Sekian, kembali ke Anda Kevin. Baik Ismalia, saya tunggu keramik tanah liatnya di studio ya kalau begitu ya. Terima kasih Ismalia melaporkan langsung dari Kota Tua Jakarta, dan sebelumnya ada Yasmin Atania dari Ragunan Jakarta Selatan. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejak dibuka kembali untuk publik, Planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta dipadati pengunjung. Warga rela mengantre masuk bahkan dari pagi sebelum pintu dibuka. Dan berikut laporan dari Anissa Rizkia. Pemirsa, 13 tahun usai direvitalisasi tentunya di Planetarium Jakarta ini, banyak sekali masyarakat yang penasaran dengan wajah baru dan juga fasilitas yang lebih modern tentunya dihadirkan untuk para pengunjung yang hadir tentunya di Planetarium Jakarta. Dan kalau dilihat animo masyarakat sejak pagi tadi di jam 6 pagi, banyak sekali masyarakat yang rela mengantri untuk mendapatkan tiket on the spot, karena informasi yang kami dapatkan, tiket yang dijual sudah laku alias habis terjual sampai tanggal 31 Desember 2025. Nah, mereka ini yang rela mengantri, memang mereka ini mendapatkan tiket on the spot. Namun kalau dilihat, ini masih banyak sekali warga yang belum mendapatkan sama sekali tiket masuknya. Nah, untuk informasi nih bagi para pemirsa, tentunya ada 4 sesi yang dihadirkan di Planetarium Jakarta. Selain bisa menyaksikan di pagi hari yaitu di jam 9, nantinya akan ada sesi kedua di jam setengah 11, kemudian di jam 2 siang dan juga di jam 4 sore. Saya akan coba berbincang dengan salah satu warga di sini. Selamat pagi. Boleh diperkenalkan, namanya siapa? Nur Hayati. Bu Nur Hayati, asalnya dari mana? Cibitung. Cibitung. Dari Cibitung ke sini bersama siapa saja, Bu? Keluarga. Nah, ini kan mengantri tiket on the spot, begitu ya. Apa sih yang dirindukan dari Planetarium Jakarta? Apa ya? Udah lama nggak kemarin ya? Iya. Udah 13 tahun. Itu tadi pemirsa salah satu pengunjung yang rela mengantri mengajak keluarganya untuk bisa menyaksikan secara langsung di Planetarium Jakarta. Dari Jakarta Pusat, Anissa Rizkia, Dimas Winarya News melaporkan untuk Anda.